Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh sebangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lukbitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Ahmad Dhani mengomentari terkait dengan saat ini banyak yang meragukan terkait habaib sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu di zamannya Pak Soekarno, Pak Harto, Pak SBY, Pak Habibie, dan lain sebagainya, tidak ada yang meragukannya, bahkan menggugat nasabnya. Ya karena dulu tidak ada kebanyakan daripada oknum habaib yang terlalu berani, bahkan mencaci maki para kiai-kiai Nusantara. Adapun satu dua itu menurut kita semua lah dalam koridor yang masih bisa ditolerir. Tapi sekarang ini sudah luar biasa banyak. Bahkan cerita-cerita halu ya dari mereka-mereka yang mengaku dzurriyyah Rasul itu sudah keterlaluan. Dan itu ya wajar saja kalau ada yang meragukan dan mengkaji nasab-nasab mereka, sehingga sebagai bentuk tesis Kiai Imaduddin mengkaji lewat kitab-kitab nasab dan menemukan bahwa itu fatrah selama 550 tahun. Kalau Ahmad Dhani dalam hal ini masih mempercayai, ya monggo-monggo saja, dan jangan memaksakan kehendak orang lain yang mempercayai apa yang menjadi hujah atau fatwa hasil tesis Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Ya tidak usah terlalu dipikirkan, tinggal Ahmad Dhani mencari referensi kitab nasab yang menandingi hasil ijtihad yaitu Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Jangan sampai membedakan antara Sayyid Syarif ya saja tidak bisa, dan tidak mengetahui asal usul Sayyid Syarif. Hanya Syarif Hidayatullah yang diketahui sebagai dzurriyyah Rasul lah. Wali-wali Songo, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, bahkan sekelas Sunan Kalijogo itu pun dirunut masih dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di Ahmad Dhani jangan baperan lah dalam hal ini. Sekali lagi mohon maaf, NKRI agama di Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Ahmad Dhani, teman-teman. Sebenarnya apa sih yang menjadi masalah mereka-mereka yang menggugat keberadaan daripada keturunan Nabi Muhammad yang sering kita sebut zuriat Nabi itu? Kenapa harus digugat gitu loh? Dulu tuh nggak ada kayaknya yang berani gugat-gugat itu. Karena apa? Karena organisasi terbesar di dunia, di Indonesia yang bernama Nahdlatul Ulama itu dari dulu ya menghormati yang namanya Habib gitu ya. Banyak sih teori-teori yang bilang bahwa Habib di Indonesia itu palsu gitu ya. Berani banget itu ngomong gitu menurut saya. Saya sendiri nggak punya kekuatan, nggak punya keberanian untuk ngomong begitu, karena saya sendiri memang orang yang percaya bahwa di Pulau Jawa ini memang banyak sekali dzurriyyat Nabi ya. Jadi alasan kenapa banyak yang menyaksikan ya, banyak yang menyaksikan bahwa ada Habib palsu di Indonesia dan lain-lain itu ya. Bahkan ada yang menyebut kalau yang namanya turunan Nabi itu disebut Sayyid atau Syarifah
bukan Habib. Kalau Habib itu berarti bukan katanya. Karena itu Habib itu dulu panggilannya begini-begini ya. Itu sebenarnya hanya istilah saja sih sebenarnya. Di Indonesia juga, hanya di Indonesia orang yang pulang haji disebut haji. Di luar Indonesia nggak ada orang yang pulang haji disebut haji, itu nggak ada, hanya di Indonesia. Maka dari itu Indonesia itu unik, Jawa itu unik, dan di Indonesia keturunan Nabi Muhammad memang tidak dipanggil Syarif, ya, seperti kita dengar namanya, pernah dengar nama Syarif Hidayatullah, ya berarti memang Syarif, memang keturunan Nabi Muhammad gitu ya. Ada yang bilang kalau Syarif itu keturunannya Husain atau Hasan, ada yang bilang Sayyid itu keturunannya Husain atau keturunannya Hasan. Nanti bagi mereka yang tahu, nanti tulis di komen lah supaya kita semua belajar yang mana yang Sayyid itu keturunannya Hasan Husain atau yang Syarif itu yang keturunannya Husain gitu. Yang tahu, lebih tahu, tolong taruh di komen, karena itu menurut saya di Google kayaknya juga belum ada gitu soal ini gitu. Nah, terus di Indonesia tidak ada yang namanya Syarif atau Sayyid gitu, sehingga tidak layak disebut keturunan Nabi Muhammad karena panggilannya bukan Sayyid atau Syarif. Ya kalau Syarif Hidayatullah itu pasti ya, itu pasti keturunannya Nabi Muhammad. Nah cuma di Indonesia memang semenjak ada Rabithah Alawiyah, Rabithah Alawiyin itu para zuriat Nabi itu di Indonesia disebut Habib. Saya sendiri nggak tahu kenapa, mungkin ada teman yang bisa menjelaskan nanti di komen, kenapa di zamannya Pak Harto, di zaman Gus Dur, di zaman Megawati, zaman Habibie ya, bahkan zaman SBY itu nggak pernah ada yang berani menggugat soal ini gitu. Nggak pernah ada yang berani menggugat Rabithah Alawiyin, Rabithah Alawiyah gitu. Nggak ada yang menggugat. Kenapa sekarang ada yang berani gitu. Menurut saya sendiri juga sebenarnya sangat menyesalkan kenapa hal seperti ini ditanggepin oleh beberapa Habib yang harusnya nggak penting, nggak perlu. Karena Habib itu nggak perlu pengakuan, nggak diakui juga nggak apa-apa sebenarnya. Karena tetap, apalagi Nahdlatul Ulama ya, NU, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu seorang kiai ulama besar yang menghormati zuriat Nabi. Jadi apa sih sebenarnya Habib itu? Kenapa orang disebut Habib? Apa bedanya Habib dengan keturunan Nabi Muhammad yang lain yang bukan Habib? Jadi gini, zuriat Nabi, keturunan Nabi Muhammad SAW itu ada yang dari garis perempuan, ada yang dari garis laki-laki. Misalnya Habib Rizik misalnya ya, kenapa bisa mendapatkan gelar Habib? Karena Habib Rizik itu bapaknya juga Habib. Jadi Habib Rizik berhak mendapatkan gelar Habib karena bapaknya Habib. Kenapa bapaknya Habib Rizik itu gelarnya juga Habib? Karena bapaknya juga Habib juga. Kenapa kakek buyutnya Habib Rizik ini gelarnya Habib? Karena bapaknya juga Habib gitu. Kenapa Ahmad Dhani misalnya ya tidak punya gelar Habib? Kenapa? Karena ibu saya lahir dari seorang ibu yang bapaknya Al-Habsyi tapi punya anak perempuan yang tidak menikah dengan seorang Habib. Jadi sebenarnya banyak keturunan Nabi Muhammad SAW, sebenarnya banyak di Nusantara ini, banyak sekali.